Di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi pada wanita itu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, pada sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan membahas tentang genitalia. Pada genitalia pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia interna dan genitalia eksterna. Yang pertama, saya akan membahas tentang genitalia interna. Apa sih genitalia interna itu? Genitalia interna adalah sistem reproduksi wanita atau alat kelamin yang tampak dari luar. Genitalia interna dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mons pubis, klitoris, uretra, selaput darah atau himen, labia mayor, labia minor, vagina, dan anus. Di genitalia interna juga ada dua kelenjar. Yang pertama, kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Di mana sih letaknya kelenjar-kelenjar tersebut? Yang pertama, kelenjar Bartholin terletak pada sisi-sisi vagina yang berfungsi untuk melumaskan vagina. Sedangkan kelenjar Skin terletak di sampingnya uretra yang sama fungsinya untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya saya akan membahas tentang genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksterna yaitu sistem reproduksi wanita yang tidak tampak dari luar atau dia berada di dalam. Yang pertama, uterus. Uterus atau bisa disebut juga sebagai rahim yang berfungsi sebagai tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin sampai dia siap untuk dilahirkan. Nah, yang kedua adalah ovari. Ovari berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon progesteron dan hormon estrogen. Yang ketiga yaitu tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai jalur sel telur dari ovari menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Nah, di ovari ini terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, yang keempat adalah serviks. Serviks ini berfungsi sebagai tempat terbentuknya selaput lendir. Fungsi selaput lendir ini untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Pelvis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Yang pertama saya akan membahas pelvis mayor. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis, fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Sedangkan pelvis minor letaknya di bawah linea terminalis, fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Saya akan membahas tentang tulang panggul. Secara garis besar, tulang panggul dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 2 tulang kokse, 1 tulang sacrum, dan tulang koksigis. Lalu tulang kokse dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, ilium, ischium, dan pubis. Ilium pula dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian tebal sini diberi nama crista iliaca. Di ujung sini spina iliaca. Lalu di bagian depan sini spina iliaca anterior superior. Lalu di bagian belakang sini diberi nama spina iliaca anterior inferior. Lalu di bagian sini diberi nama posterior spina iliaca posterior superior. Lalu di bagian belakang sini diberi nama spina iliaca posterior inferior. Lalu di ujung pula dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, bagian ini diberi nama
tuber ischiadica. Lalu yang berlubang sini diberi nama foramen abdottarium. Lalu yang bulat di sini diberi nama acetabulum. Lalu yang bagian menonjol di belakang sini diberi nama spina ischiadica. Lalu selanjutnya pada bagian pubis yang ada di atas ini, diberi nama superior osis pubis. Lalu yang di bawah sini diberi nama inferior osis pubis. Lalu yang di segitiga sini diberi nama arcus pubis. Lalu pada tulang sakrum, pada bagian yang menonjol sini diberi nama promontorium. Lalu pada bagian yang berlubang-lubang sini diberi nama foramina sacralia anterior. Lalu pada bagian ujung sini yang ujung di sini diberi nama tulang coccygeus. Tulang coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Yang terakhir saya akan membahas tentang artikulasio. Di sini terdapat artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan tulang ilium dan sakrum. Di bagian sini terdapat artikulasio sacro-coccygeus yang menghubungkan tulang sakrum dan coccygeus. Sedangkan di bagian sini dan yang terakhir terdapat artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang ligamen. Yang pertama yaitu ligamentum sacroiliaca, posisinya di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Yang kedua ligamentum sacrospinosum, posisinya di tulang sakrum ke spina ischiadica. Yang ketiga sacrotubernosum, posisinya di tulang sakrum ke tulang osis ischiadica. Lalu yang keempat ligamentum pubisium, posisinya di depan tulang koksai kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang otot. Otot bagian luar itu ada yang pertama musculus sphincter aniefernum, yang kedua musculus bulbocarphenous, yang ketiga musculus perineum transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, yaitu yang pertama musculus iliacoccygeus, yang kedua musculus ischiacoccygeus, yang ketiga yaitu musculus perineum transversus profundus, yang keempat yaitu musculus coccygeus. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Nah, bentuk panggul terdiri ada 4 bagian, yaitu yang pertama bentuk panggul ginekoid, bentuk panggul android, bentuk panggul antropoid, bentuk panggul platypeloid. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul ginekoid hampir seperti bentuk lingkaran. Panggul seperti inilah yang paling banyak ditemukan, dan 41% wanita memiliki bentuk panggul yang seperti ini. Di bentuk panggul ini spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol serta arcus pubisnya membulat. Selanjutnya bentuk panggul android. Bentuk panggul android hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung serta spina ischiadicanya menyatu lebih menonjol. 33% pria memiliki panggul yang seperti ini. Jika panggul yang seperti ini berada pada wanita, maka panggul seperti ini akan menghambat jalannya persalinan. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul seperti ini hampir mirip segitiga, yaitu lalu diameter transversalnya terbesarnya itu berada di bagian posterior lingkar sakrum dan spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini biasanya lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Jika ditemukan pada wanita, maka bentuk tubuh wanitanya itu memiliki tubuh yang lebih besar atau panjang. Lalu yang terakhir
bentuk panggul platypeloid. Bentuk seperti ini, bentuk seperti platypeloid hampir mirip oval. Diameter transversalnya lebih besar daripada diameter anterior superiornya. Bentuk sakrumnya cenderung datar. Panggul seperti ini jarang ditemukan pada laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul luar. Pertama-tama, apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar? Tujuannya yaitu untuk menilai keadaan bentuk panggul, apakah ada kelainan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Lalu pemeriksaan bentuk panggul dibagi menjadi 4. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar distansia spinarum. Distansia spinarum adalah pemeriksaan pada spina iliaca superior inferior. Jarak normal distansia spinarum ini adalah 23 sampai 26 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul luar distansi cristarum. Pemeriksaan di bagian crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normal distansia cristarum ini 26 sampai 29 cm. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan panggul luar conjuncta externa. Pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosus, ruas tulang tumbal kelima. Jarak normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke tengah, dari atas simfisis pubis ke tengah antara spina iliaca anterior superior dan terhantar mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul, dan normal lingkar panggul ini adalah 80 sampai 90 cm. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.